Qala hus tahza'a, ya. Atau ada orang yang berkata-kata dalam candaannya yang mengindikasikan candaan itu telah membuat dia menjadi kafir. Ini juga dia murtad. Jadi tidak boleh bercanda, di mana canda seseorang itu, guyonan seseorang itu mengindikasikan dia mengucapkan kata-kata yang akhirnya dia dinilai kafir. Ya. Jadi tidak boleh. Tidak boleh ada guyonan yang membuat seseorang itu terindikasi dengan jelas bahwa dia sudah kafir. Itu murtad. Au inadan, atau dia melakukan pembangkangan kepada ajaran-ajaran Islam, atau pembangkangan kepada Allah, atau pembangkangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dia sudah murtad. Ini terkadang terjadi tanpa disadari pada saat seorang hamba Islam, seorang hamba yang muslim tertimpa musibah yang berat. Dia lost control, lepas kendali atas musibah yang menimpa dirinya, sehingga kemudian dia menghujat Allah, menyalah-nyalahkan Allah, diiringi dengan perbuatan pembangkangan kepada ketentuan Allah. Setelah itu maka dia sudah murtad. Ada kejadian seorang hamba muslim punya anak tunggal. Sebelumnya dia sangat taat, sholat nggak pernah tinggal, on time, fi awali waktiha. Trap, anak tunggalnya kecelakaan, meninggal. Dia nggak terima sama Allah, dihujatnya Allah, dicacinya Allah, dimakinya Allah. Murtad dia. Ya. Kenapa? Karena dia mensikapi musibah tidak sebagaimana seharusnya dia mensikapi, seperti yang dituntun atau diajarkan oleh Islam. Jadi hati-hati. Musibah bisa menjerumuskan orang ke dalam kemurtatan pada saat dia lost control terhadap musibah yang dialaminya itu. Au i'tiqadan, orang bisa murtad kata Imam Nawawi dikarenakan berubahnya i'tiqad, simpul iman yang ada di dalam dirinya. Yang tadinya dia beriman kepada Allah, kepada Rasul, itu berubah menjadi tidak lagi mengimaninya. Ada satu kisah yang menarik. Di Aceh ini ada seorang hamba Allah beragama Islam murtad di tahun 1975. Dia kelahiran bulan Agustus 1951, kelahiran kota Es di Aceh. Ya, nama inisialnya MHH. Dia murtad dan kemudian menjadi orang yang sangat berpengaruh di agamanya yang baru.
Murtadnya itu dikarenakan dia dendam dengan ayah kandungnya. Jadi ayah kandungnya ini beristri 4. Ibu dari MHH ini ibu yang ketiga. Sejak dia dari kandungan sampai dia dilahirkan, sampai dia besar, terus menerus diterlantarkan dia dan ibunya oleh ayah kandungnya. Lalu dia dendam kepada ayahnya dan berujung dendam kepada Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan laki-laki muslim menikahi seorang perempuan sampai 4 orang. Akhirnya dia murtad. Dibaptis tahun 1975. Jadi penyebab dari murtad itu sangat bervariasi. Bisa akibat lost control karena beban musibah yang berat, bisa karena dendam, bisa karena kesulitan ekonomi, bisa karena perhatian yang lebih dari pihak lain, bisa karena jatuh cinta pada seseorang. Jadi banyak faktor yang melatar belakangi seorang hamba bisa menjadi murtad. Kemudian di dalam ajaran Islam, jumhur ulama sering membahas riddah atau irtidat atau perbuatan murtad itu dalam beberapa kategori. Yang pertama, riddah dengan perkataan hati. Jadi kita sering tanpa diketahui orang, batin kita berkata-kata. Kalau ada di dalam hati seseorang yang beragama Islam mendustakan ayat-ayat Allah di dalam hatinya, dia murtad. Murtad dengan perkataan hatinya. Atau di dalam hati seseorang yang beragama Islam meyakini ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah murtad dengan perkataan hatinya. Kemudian riddah atau irtidat dengan perbuatan hati. Ya. Di dalam hati seseorang ada kebencian kepada Allah dan Rasulnya, padahal dia seorang muslim atau muslimat, maka dia sudah murtad. Kemudian riddah dengan lisan, mencaci Allah, mencaci Rasul, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok Islam sebagai agamanya sendiri. Ini perbuatan riddah dengan lisan. Kemudian riddah dengan perbuatan, ya, seperti tadi menyembah asnam, berhala, atau sujud kepada asnam, sujud kepada berhala, itu perbuatan riddah, perbuatan yang mengantarkan seseorang menjadi murtad. Atau menginjak mushaf Al-Quran dengan penuh kesadaran, dia sudah riddah, sudah irtidat, sudah murtad.
Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 137 Allah Subhanahu wa taala hanya mentolerir satu kali untuk seumur hidup bagi orang yang murtad untuk kembali bertobat ke dalam Islam. Jadi kalau sekali murtad masih ada harapan dia kembali ke dalam Islam. Tapi kalau sudah 2 kali, sudah tertutuplah pintu tobat untuk dirinya. Dalam surat Ali Imran ayat 137 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, summa kafaru, kemudian dia kembali menjadi kafir, summa amanu, kemudian kembali dia beriman, summa kafaru, kemudian dia kembali menjadi kafir, sumazdadu kufran, kemudian bertambahlah kekafirannya, lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka sekali-sekali Allah tidak akan mengampuni mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan tidak pula Allah akan menunjukkan mereka kepada jalan Islam yang lurus kembali. Jadi beriman atau Islam, murtad, beriman lagi, ini masih diterima. Tapi kalau murtad untuk kedua kalinya, ini Allah tidak akan mengampuni lagi, dan Allah akan menambah kekafirannya sehingga dia tidak akan kembali lagi ke Islam. Nah, jadi harus diingat, jalan tobat setelah seseorang murtad itu hanya berlaku bagi orang yang pernah murtad 1 kali. Bagi orang yang sudah 2 kali murtad, tidak ada jalan untuk dia bertobat, dan dia tidak akan pernah bertobat lagi. Kenapa? Sumazdadu kufran, kemudian Allah menambah, menyuplai kekafiran pada dirinya, ya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, dan Allah tidak akan mengampuni mereka lagi, wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan pernah memberikan dia petunjuk untuk kembali ke jalan Islam yang lurus sebagaimana sebelumnya dia pernah hidup dalam naungan Islam. Jadi harus berhati-hati, jaga iman yang baik, jaga iktikad yang baik, jaga tutur kata, jaga perbuatan, jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membuat seorang hamba terjebak ke dalam kemurtatan. Kalau seorang hamba Allah murtad dari Islam, langkah apa yang pertama dilakukan oleh saudaranya atau walinya yang beragama Islam kepada dirinya? Langkah pertama yang dilakukan oleh keluarga, wali atau orang Islam itu adalah melakukan istitabah. Ya, melakukan istitabah.
Apa itu istitabah? Istitabah itu mengandung dua kandungan. Yang pertama, tabayun kepada orang Islam yang sudah murtad itu. Ditanya kepastiannya, apa betul saudara sudah keluar dari Islam? Kalau dia jawab betul, oke. Pertanyaan kedua, apakah saudara tidak takut kepada Allah? Bertaubatlah saudara kepada Allah, kembalilah kepada Islam. Dia boleh jawab pada saat itu juga, boleh ditunggu maksimal sampai 3 hari. Kalau setelah hari ketiga dia tidak memberikan jawaban, berarti dia sudah kekeh dengan kemurtadannya. Atau pada hari ketiga dia memberikan jawaban, biarlah saya tetap di dalam agama saya yang baru. Maka tugas dari orang Islam, keluarga, wali dari yang bersangkutan telah selesai. Kalau pemerintahannya pemerintahan Islam, orang yang murtad setelah diistitabah dia tidak mau bertobat, dalam hukum Islam dia dihukum mati. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, faman baddala dinnahu faqtuluhu. Ya. Maka siapapun yang menukar agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Itu berlaku kalau negara itu negara Islam. Kalau negara itu bukan negara Islam, hukum yang berlaku kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 256. Apa isi Al-Baqarah ayat 256? La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama karena sudah jelas mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi kalau terjadi di Indonesia, kita hanya boleh sebatas istitabah. Isinya 2. Yang pertama tabayun. Apa betul kamu murtad? Betul. Apa kamu tidak takut kepada Allah? Kembalilah, tobatlah, kembali kepada Islam. Kalau dia bilang tidak, selesai, balik kanan pulang, nggak ada lagi urusan. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi hukum Islam ini sangat luar biasa. Di mana letak luar biasanya? Umat Islam menjalankan haknya, menjalankan kewajibannya, tapi hak asasi manusia tidak terlanggar. Kalau sudah diklarifikasi, betul kamu murtad? Betul. Tidak takut kamu sama Allah? Tidak. Kembalilah kepada Islam, taubatlah kepada Islam? Tidak. Oke. Selesai persoalan. Umat Islam tidak akan memaksa dan tidak boleh memaksa. Dan tidak perlu kita sesali. Semua orang punya jalan hidup yang berbeda-beda. Tugas kita seperti tugas para rasul,
Seperti tugas para nabi, apa? Mengingatkan. Fazakir, berilah ingat, innama anta muzakir, sesungguhnya engkau hanya sekedar pemberi peringatan. Kita sudah ingatkan, dia tidak berkenan, tidak menerima peringatan kita, terbebaslah kita dari dosa, terbebaslah kita dari beban psikologis, bahwa dia sudah menempuh jalan hidup yang tidak lagi sama dengan jalan hidup kita. Secara kemanusiaan dia tetap saudara kita, tapi secara akidah kita sudah berbeda dengan dia. Dia menghormati kita, kita menghormati dia. Itulah Islam. Indah dan luar biasa. Karena agama ini memang tidak boleh ada pemaksaan. Tapi kewajiban kita sebagai orang Islam mengingatkan dan meminta istitabah kepada yang bersangkutan itu. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah, dalam ilmu psikologi agama orang mengalami konversi agama, orang mengalami perilaku irtidat, kemurtatan, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan istilah self surrender, ya, self surrender. Self surrender ini orang murtad secara tiba-tiba. Contoh kasusnya 2-3 bulan yang lalu itu ada salah seorang putra Aceh, inisialnya SS, umur 22 tahun, pergi merantau ke Jakarta, mengalami kesusahan hidup di sana, ketemu dengan seseorang yang bukan beragama Islam. Dia dikasih makan, dikasih uang 7,5 juta. Dengan uang itu dia bisa sewa kamar untuk kos. Lalu kemudian dia murtad karena menghargai orang yang menolong dia itu. Dia murtad sepanjang 10 bulan. Baru kemudian pada tanggal 6 Februari 2020 dia ketemu dengan seorang staf dari seorang anggota DPD Aceh. Setelah dia memviralkan kemurtadannya, dibuat deal untuk ketemu di rumah makan, diajak makan, ditawarkan istitabah, ditawarkan pertobatan. Besoknya tanggal 7 Februari 2020 dia menyatakan kembali bertobat. Kenapa begitu mudah dia murtad? Begitu mudah dia bertobat? Karena model kemurtadannya self surrender, terjadi secara mendadak karena tekanan ekonomi. Begitu tekanan ekonomi pulih, maka kesadarannya untuk bertaubat juga pulih. Jadi konversi agama yang dikarenakan oleh self surrender ini lebih mudah penanganannya. Tapi ada tipe yang kedua yang disebut dengan tipe konversi volisional. Tipe konversi agama volisional ini artinya seseorang
murtad bitadrij kalau bahasa Arabnya, secara bertahap. Ya, misalnya seseorang susah, dimulai dibantu kasih makan. Sudah dibantu kasih makan, kemudian dibantu kasih modal. Sudah selesai dibantu modal, diperhatikan. Setelah diperhatikan, dicintai. Ada tahapan. Ini begitu dia murtad, untuk mengembalikan dia ke jalan Islam kembali itu susah. Ya, kalau ngasih makan, barangkali kita bisa ngasih makan dia sebagaimana orang itu ngasih makan dia. Kalau ngasih modal, barangkali kita bisa ngasih modal seperti orang itu memberi modal kepada dia. Tapi kalau perhatian, bisakah kita memberikan perhatian seperti orang itu memberikan perhatian? Di atas itu, bisakah kita memberikan cinta seperti orang itu memberikan cinta kepadanya? Jawabannya tidak. Draw, dua sama. Dua hal kita bisa memberi, tapi dua hal kita tidak bisa memberi. Sedangkan orang bisa memberi keempat-empatnya. Itu susah untuk bisa dikembalikan. Ya. Jadi kita harus melihat pada saat terjadi irtidad, konversi agama, kita harus mendalami dulu model irtidadnya, model konversi agamanya itu self surrender atau volisional. Perbedaan di antara keduanya itu membutuhkan perbedaan pendekatan dan harapan yang berbeda. Ya, kayak orang misalnya diperiksa sama dokter, dia kena diabetes mellitus. Ini dipelajari, diabetesnya tipe 1 apa tipe 2. Kalau tipe 1 itu kaitannya dengan genetik, keturunan. Kalau tipe 2 kaitannya dengan pola makan. Penanganannya berbeda, hasilnya juga berbeda. Tipe 1 tidak ada harapan sembuh, tipe 2 lebih punya harapan untuk bisa disembuhkan atau diselamatkan. Nah, begitu juga dengan konversi agama. Dan Islam tidak berorientasi kepada hasil. Sebab tingkatan terakhir penanganan orang murtad di dalam Islam hanya sebatas istitabah. Tabayun, tanya sama dia, betul kau murtad? Betul. Baru istitabah. Yang kedua, kau tidak takut sama Allah? Bertaubatlah, kembalilah kepada jalan Allah. Kalau dia bilang tidak, aku tetap di jalan yang baru. Oke? Kamu menempuh jalanmu, kami biar menempuh jalan kami. Secara humanistik kita bersaudara, tapi secara agama kita tidak punya lagi hubungan apa-apa. Selesai. Inilah Bapak dan Ibu-ibu, ilmu yang harus kita pahami dengan baik. Jadi umat Islam itu sebenarnya harus menyiapkan ahli-ahli perbandingan agama dan ahli-ahli
konversi agama. Dengan demikian itu akan lebih cepat bisa memperoleh solusi dari hal-hal yang bersifat irtidad, perbuatan yang bisa membuat orang menjadi murtad. Kalau dia nggak paham ilmu perbandingan agama, susah untuk meyakinkan kembali. Kalau dia tidak paham tentang konversi agama secara psikologi, secara kejiwaan, itu juga kecil kemungkinan bisa menyentuh batinnya. Kalau begitu, ada ruang hampa yang harus kita isi. Cetak generasi yang ahli perbandingan agama dan ahli konversi agama untuk cegah tangkal meluasnya irtidad, perilaku yang bisa membuat orang menjadi murtad. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bertambahlah ilmu kita dan bertambah pula daya analisis kita untuk selalu menjaga diri, jangan sampai terjebak pada hal-hal yang bisa melahirkan perbuatan irtidad. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.